Oke, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf agak terlambat sekitar 6 menit sambil menunggu peserta yang lain. Oke, jadi sore ini kita akan mulai acara ngabuburit ya, santai saja, tidak terlalu formal. Untuk pembicara hari ini akan ada dua, ya ini Kang Ono Taryono akan memberikan update terakhir tentang IPS mulai dari bulan Desember akhir hingga saat ini. Kemudian nanti di sesi 2 akan ada pemaparan Raga Gap dari Mas Arief ya, yang terbit di bulan lalu ya, di buletin I'm Provision bulan lalu. Tidak berpanjang lebar, saya serahkan ke Kang Ono untuk update IPS. Silakan Kang Ono. Baik, terima kasih Mas Rizka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa ngabuburit ya. Sambil nunggu waktu buka lah ya kita isi dengan ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Eh, saya dikasih waktu 20 menit nih sama Mas Rizka katanya untuk ngasih update terkait tips gitu ya. Oke, mungkin saya share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan Sudah. apa namanya screen saya sudah ya. Baik teman-teman, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan gitu ya terkait IPS gitu ya pada kesempatan ini. Nah IPS ini seperti teman-teman ketahui ya sebenarnya organisasinya udah lama gitu ya didirikan dulu tahun 2000 sekitar 2004 lah gitu didirikan. Cuman eh, apa namanya ya beberapa tahun belakangan ini mungkin IPS ini dalam posisi lagi tertidur dulu gitu ya. Kemudian sampai muncullah aha momen tahun lalu ya kita reaktivasi IPS ini dari tahun lalu tepatnya itu bulan November lah gitu ya. Bulan November tahun 2024 itu kita aktifkan kembali apa namanya yang mengaktifkannya sebenarnya para pendiri IPS juga gitu ya yang dulu mendirikan IPS seperti itu. Kebetulan saya dan beberapa teman-teman gitu ya dipercaya mungkin dalam tanda petik ya sebagai pengurus sementara gitu ya pengurus sementara IPS ini kita dikasih waktu 1 tahun gitu ya 1 tahun kepengurusan yang sekarang ini dengan tujuan ya kita pengen membuat fondasi lagi nih ya gitu kita pengen meletakkan fondasi lagi untuk IPS gitu ke depannya seperti itu. Nah, dari bulan November 2024 sampai dengan sekarang ini ada beberapa hal yang pengen kami sharing ke teman-teman. Seperti itu ya, sehingga saya pergunakanlah momen ngabuburit ini untuk kami sharing gitu ya. Apa aja sih yang sudah kami lakukan, apa yang sedang kami lakukan, dan next-nya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di slide ini saya tampilkan beberapa poin atau konten gitu yang akan saya sharing pada kesempatan ini dari mulai nanti ada terkait organisasi IPS atau struktur organisasinya seperti apa, kemudian keanggotaan IPS juga dan seterusnya gitu ya. Tanpa mengapa namanya, tanpa buang-buang waktu gitu ya, karena waktunya juga terbatas, kita mulai aja. Yang pertama terkait struktur organisasi IPS. Oke, teman-teman. Jadi terkait struktur organisasi IPS itu kalau dilihat di ADART sebetulnya ada tiga gitu ya. Ada Dewan Pembina, ada pengurus pusat sama pengurus cabang gitu ya. Dewan Pembina ini ya bahasa kerennya sih steering committee gitu lah. Kalau pengurus pusat bahasa kerennya itu executive committee gitu ya. Dan seterusnya lah. Nah, Dewan Pembina ini jelas lah udah kebayang sama teman-teman juga ini tugasnya itu nanti membina dan mengawasi kinerja dari komite eksekutif ya, kinerja dari pengurus pusatnya. Nah, sementara kalau pengurus pusat itu sendiri ya tujuan apa tugasnya ya jelas menjalankan program kerjanya gitu ya, menjalankan program kerjanya sehingga apa namanya visi misi dari IPS ini tercapai seperti itu. Nah, kalau pengurus cabang jelas ini pengurus
perwakilan dari pengurus pusat yang ada di cabang-cabang seperti itu. Ya, jadi ini secara garis besar ada tiga apa namanya tiga bagian gitu, tiga bagian dari struktur organisasi IPS. Nah, kemudian di slide berikutnya saya tampilkan ini beberapa personel-personel yang masuk di pengurus pusatnya IPS ya untuk periode tahun 2024 sampai 2025. Saya pada bulan November tahun lalu diamanati jadi presidennya atau dari ketuanya, kemudian ada beberapa rekan-rekan lain yang jadi wakil presiden, kemudian ada ketua departemennya dan seterusnya lah. eh ini di LinkedIn-nya di LinkedIn-nya IPS ada gitu ya. Di LinkedIn-nya IPS ada ya, teman-teman yang sudah terkoneksi di LinkedIn dengan IPS bisa lihat-lihat mengenai struktur organisasi terutama yang komite eksekutif atau pengurus pusat ini. Kemudian di gambar di sampingnya juga ada ini dewan pembinanya atau steering committee-nya untuk tahun 2024 sampai tahun 2025. Ada Pak Darmawan ya. Pak Darmawan ini pendirinya IPS ya. Semua ini pendirinya IPS gitu ya. Ini ada Pak Wahyu, Bunanan, Pardian dan lain ini sesepuh-sesepuhnya IPS lah dalam tanda petik sesepuh gitu ya. Oke, kepengurusan kami emang cuma 1 tahun gitu ya. Sebetulnya kalau karena seperti yang saya tadi bilang, jadi kami ini hanya sementara gitu ya sambil membuat pondasinya gitu ya untuk organisasi IPS di kedepannya gitu. Kami cuma dikasih tugas 1 tahun. Sebetulnya kepengurusan IPS itu nanti 3 tahun ya kalau menurut ADART-nya nanti 3 tahun ya, setelah 3 tahun nanti dipilih dan dipilih seterusnya seperti itu. Oke, tadi terkait struktur organisasinya. Kemudian yang kedua, poin yang ingin saya sharing, ada yang kelewat ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini, di organisasi IP ini belum ada pengurus cabang gitu ya. Jadi masih ada pengurus pusat. Ini kita masih belum punya pengurus cabang karena emang anggota IPS-nya juga kita masih minim gitu ya. Masih sedikit lah anggota IPS-nya. Nanti kalau anggota IPS-nya sudah banyak, sudah tersebar di beberapa wilayah, barulah kita bikin pengurus cabang seperti itu. Oke, sekarang kita ke keanggotaan IPS. Nah, di ADART ada empat kategori atau 4 kelompok dari keanggotaan IPS ini. Ada yang kategorinya anggota mahasiswa, anggota profesional, kemudian ada juga korporasi atau perusahaan, dan juga ada anggota kehormatan. Kalau anggota mahasiswa ini jelas ya, jadi nanti isinya itu para mahasiswa gitu ya, baik yang di D3, S1, S2 maupun S3 lah. Intinya sih yang belum bekerja gitu ya. Jadi statusnya masih mahasiswa. Kalau misalkan mereka tertarik menjadi anggota IP kemudian daftar, maka kategorinya itu masuk ke anggota mahasiswa. Nah, kalau anggota profesional itu ini maksudnya adalah teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Baik mulai dari pengalaman 0 tahun lah udah bekerja gitu ya. Ini anggota profesional. Jadi mostly teman-teman di sini kalau tertarik jadi anggota IT kemudian daftar gitu ya, nanti masuknya itu ke kelompok anggota profesional. Kemudian ada juga anggota korporasi atau anggota perusahaan. Jadi ini nanti ke depannya kita itu punya idealisme bahwa IPS ini nggak hanya beranggotakan individu, tapi beranggotakan juga perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Kedepannya insya Allah lah seperti itu. Kemudian kelompok yang keempat itu anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini pertama isinya nanti ya para pendiri IPS gitu ya, para senior-senior IPS nanti masuknya ke anggota kehormatan. Selain itu juga nanti barangkali ada orang-orang yang kita nilai gitu ya, sudah berkontribusi besar, memiliki dedikasi yang tinggi di bidang proses safety gitu ya, baik di Indonesia maupun regional, kita anggap layak gitu untuk dijadiin ke dalam anggota kehormatan. Seperti itu ya. Jadi ada 4 kategori: anggota mahasiswa, profesional, korporasi, dan kehormatan. Nah, sejauh ini kita emang di kepengurusannya sekarang gitu ya, kita belum ngebuka eh, pendaftaran ya, belum ngebuka pendaftaran untuk jadi anggota IPS ya. Karena kemarin kita masih fokus ke annual meeting gitu ya, annual meeting IPS, kemudian kita juga fokus ke revisi ADART dan seterusnya, sehingga baru kita membuka
kesempatan untuk daftar jadi anggota itu baru sekarang-sekarang ini, gitu ya. Jadi setelah kita berhasil mendeliver annual meeting, kemudian kita juga sudah paling tidak milestone yang pertama gitu kan annual meeting IFS itu sudah sukses kita laksanakan, kemudian revisi ADART juga sekarang masih ongoing, maka sekarang kami merasa perlu atau merasa udah saatnya lah membuka pendaftaran untuk keanggotaan IFS. Jadi dengan webinar ini nanti kita mulai buka ya pendaftaran untuk menjadi anggota IFS. Jadi silakan nanti teman-teman yang hadir di webinar ini atau barangkali teman-teman punya teman gitu ya yang kebetulan tidak ikutan webinar ini tertarik pengen jadi anggota IFS, silakan diinfokan aja informasi terkait ini ya. Untuk saat ini, kita baru membuka pendaftaran keanggotaan untuk kategorinya mahasiswa dan profesional dulu, gitu ya. Jadi kalau korporasi belum lah, gitu ya. Kita belum ada rencana saat ini untuk ngebuka anggota IFS dari perusahaan atau dari corporate. Jadi fokus kita ke mahasiswa dan profesional dulu. Nah, adapun nanti uang pendaftarannya, kalau mahasiswa itu 100.000, kalau profesional 200.000. Tidak ada uang tahunan ya atau iuran keanggotaan tidak ada. Eh, Terkait dengan uang tahunan atau iuran keanggotaan ini sebenarnya itu tergantung ke organisasi gitu ya. Jadi tergantung ke keputusan dari kepengurusan itu sendiri. Nah, kepengurusan yang tahun ini memutuskan bahwa untuk sementara ini kita tidak memungut dulu iuran keanggotaan atau uang tahunan. Jadi free gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai nanti ada pengumuman selanjutnya gitu ketika kita memutuskan udah saatnya kita memungut uang tahunan atau iuran keanggotaan. Jadi cuma bayar uang pendaftaran aja ya teman-teman. Oke, linknya di mana atau daftarnya gimana? Silakan teman-teman klik aja link ini, klik aja apa QR code ini ya, scan QR code ini. Mungkin setelah webinar ini, slide ini bisa di-sharing gitu ya, atau ya bisa di-sharing entah itu di apa namanya di grup IFS, WA group ataupun di LinkedIn-nya apa namanya IFS gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa mudah mengakses terkait pendaftaran keanggotaan IFS ini. Oke. Oke, kemudian selanjutnya poin yang ingin saya sampaikan, what we have done, gitu ya. Apa aja sih eh, yang sudah dilakukan oleh IFS dari udah berapa bulan kita ya, November, Desember, ya 4 bulanan lah ya, kurang lebih kepengurusan IFS yang baru ini tuh udah menjalani 4 bulan. Apa saja sih yang udah dilakukan? Yang pertama, ini kita sudah berhasil dengan sukses menyelenggarakan annual IFS ya atau meeting tahunannya IFS ya. Yang pertama itu kita selenggarakan di Depok ya di FTUI Depok tanggal 30 Januari lalu ya. Nah, acara ini sebenarnya tujuannya itu mempertemukan gitu ya. Jadi sebagai sebuah forum yang bisa mempertemukan apa namanya akademisi dan juga para praktisi gitu ya yang punya interest di bidang proses safety gitu ya. Sehingga akademisi dan praktisi ini bisa saling tukar pikiran terkait best practice ya, kemudian apa ya, dan bisa ngobrol-ngobrol terkait ya barangkali ada peluang-peluang gitu ya untuk berkolaborasi, tujuannya agar proses safety di Indonesia ini maju ya seperti itu. Nah, di annual meeting yang pertama lalu itu kita menghadirkan plenary speakers yang cukup ya udah dikenal lah sama teman-teman gitu, ada Pak Darmawan gitu ya. Kemudian ada juga Pak Beni Sidik dari Pertamina dan lain-lain. Nah, selain ada plenary speaker, ada juga kita sesi-sesi yang apa namanya ngebahas masalah teknikal gitu. Jadi ada kita bagi waktu itu ke dalam beberapa kelas gitu, beberapa grup, masing-masing kelas itu nanti ada topik-topik yang terkait gitu ya. Entah itu misalkan mengenai PHA gitu ya, dan lain-lain lah. Di slide selanjutnya ada gitu ya. Nah, harapan kami annual meeting yang kemarin itu bukan yang terakhir ya. Jadi harapan kami annual meeting itu sesuai dengan namanya, meeting tahunan. Jadi nanti ke depannya kami bertekad untuk ya punya rencana lah gitu ya, untuk menyelenggarakan acara seperti ini secara reguler setahun sekali seperti itu ya. Oke, ini sekedar foto-foto aja ya, dokumentasi ya acara annual meeting kita kemarin ya.
kurang lebih yang daftar itu 85-an orang lah kurang lebih gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak hadir ya, di acara tersebut dan tertarik mungkin pengen baca-baca gitu ya, paper apa aja sih yang dipresentasiin, silahkan teman-teman nanti bisa scan gitu ya, di QR code ini untuk ngedownload apa namanya papernya seperti itu ya. Oke, kemudian selain annual meeting, kami juga sudah menerbitkan majalah, gitu ya, buletin namanya I Am Proficient, gitu ya. Edisi pertama ini di bulan Februari, akhir Februari tepatnya ya kemarin. Kita sudah apa namanya berhasil meluncing ini. Eh, apa namanya majalah ini sebenarnya fokusnya itu apa ya? Ya semua masalah gitu ya, semua apa namanya semua masalah, semua topik gitu ya, baik itu berupa lesson learn gitu ya dan lain-lain lah gitu. Yang penting masih terkait dengan proses safety seperti itu ya. eh di edisi yang kemarin yang pertama itu ada artikel terkait Raga Gap yang dibikin oleh Mas Arif. Nah, di webinar ini nanti Mas Arif juga kebetulan akan sharing gitu ya terkait apa yang ditulisnya gitu ya. Kemudian ada juga mengenai barrier management, mengenai PSSR dan lain-lain lah gitu ya. Ada beberapa topik gitu ya di yang kita terbitkan di majalah I Am Proficient edisi pertama ini. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang hadir di webinar ini, barangkali ada yang tertarik gitu ya, tertarik atau suka atau hobi nulis gitu ya. Silakan karya tulisnya itu mungkin bisa disubmit ke mana ke di sini ada alamat emailnya nih ips@processsafety@gmail ya untuk diterbitkan di majalah I Am Proficient ini gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang tertarik jangan sungkan-sungkan barangkali teman-teman punya apa ya punya insight lah gitu ya atau punya temuan dari studi-studi di perusahaannya lah gitu ya atau punya ide untuk improvement proses safety di Indonesia ini ke depannya seperti apa dan lain-lain, silahkan tuliskan dalam bentuk artikel, kemudian kirimkan ke sini nih ke alamat email iprocessafety@gmail.com gitu ya. Eh, apa namanya? Alamat email ini juga apa namanya ya? Brosur ini juga ada di LinkedIn-nya eh, IPS ya. Jadi teman-teman kalau buka LinkedIn-nya IPS juga ada nih satu postingan terkait apa namanya call for artikel ini gitu. Oke, selain kita membuka kesempatan bagi teman-teman yang suka nulis gitu ya untuk menuliskan papernya atau artikelnya dan diterbitkan di majalah I Am Proficient ini, nah kami juga membuka rekrutmen. Barangkali ada di antara teman-teman yang ingin jadi tim redaksinya gitu ya, tim redaksinya. Jadi nanti teman-teman eh, yang apa namanya ya yang ngedesain layoutnya dan lain-lain ya gitu yang melakukan engaging dengan para penulisnya dan lain-lain gitu ya silakan kami buka kesempatan nih jadi supaya kedepannya yang megang ayam profesion ini nggak hanya apa namanya komite eksekutif saja gitu ya jadi tidak hanya pengurus aja yang yang memegang majalah ini gitu yang memegang buletin ini tapi ada tim redaksi khusus gitu nah pada kesempatan ini kami menawarkan ke teman-teman barangkali di antara teman-teman ada yang apa namanya tertarik gitu ya untuk masuk ke tim redaksinya terutama teman-teman yang punya kreativitas tinggi gitu ya yang suka dengan storytelling gitu ya silahkan jangan sungkan-sungkan untuk daftar dengan cara apa namanya scan QR code berikut ini gitu ya yang ini oke kemudian oke itu tadi terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini kemudian selanjutnya apa yang sedang gitu ya masih ongoing nih gitu ya tadi saya sudah sampaikan di awal yang masih ongoing itu kami eh, terkait dengan revisi ADART ya, revisi ADART.
ADART ini sebenarnya ya saya yakin teman-teman juga udah paham lah bahwa ini tuh hal yang fundamental gitu ya dari sebuah organisasi gitu ya. Jadi kami punya program untuk merevisi ADART ini. Sebetulnya udah ada gitu ya. Dulu ketika dibikin juga udah ada, tapi nanti coba kita revisi, kita sesuaikan gitu ya dengan perkembangan zaman sekarang ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kami masih ongoing, melakukan revisi. Kemudian setelah revisi ADART ini nanti rampung, maka kami akan lanjutkan dengan mengurus legalitas IPS supaya IPS ini menjadi berbadan hukum, gitu ya. Nah, kita tidak bisa nih ngurus-ngurus legalitas IPS ini sebelum ADART-nya jadi, gitu. Sebelum kita punya ADART lah, gitu intinya. Jadi makanya revisi ADART ini merupakan apa namanya milestone yang kritikal supaya kita bisa melangkah ke depannya seperti itu ya. Oke, jadi insya Allah nanti kalau ADRT-nya udah kita revisi, kemudian kita lanjutkan dengan ngurus-ngurus legalitas IPS. Kemudian selanjutnya membuka pendaftaran anggota IPS ya tadi sudah disampaikan di slide berikut, di slide sebelumnya. Jadi kita ngebuka pendaftaran, barangkali teman-teman ada yang tertarik menjadi anggota IPS. Kemudian selain itu juga kita membuka pendaftaran untuk tim redaksinya Buletin I'm Proficient. Seperti itu ya. Ini juga tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya what will we do next ya. Oke, ada beberapa hal yang jadi PR gitu ya. Sebenarnya nggak beberapa, banyak gitu ya. Banyak hal yang jadi PR IPS, tapi kami menyadari bahwa nggak semuanya PR itu bisa kami selenggarakan, terutama dalam kayak waktu yang cuman 1 tahun gitu ya, periode pengurusan kami yang cuma 1 tahun ini gitu ya. Nah ini coba kami pilih-pilih saja yang kira-kira bisa kami lakukan ya dalam waktu kepengurusan 1 tahun gitu lah ya. Meskipun emang banyak PR yang sebenarnya harus kami lakukan, harus kita lakukan bareng-bareng. Yang pertama, kita nanti kalau sudah punya anggota gitu ya, dan anggotanya juga cukup, nanti di wilayah-wilayah yang anggotanya cukup banyak ya kita bangun atau kita bentuklah pengurus cabangnya. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, jika di antara anggotanya itu ada mahasiswa, saya yakin sih nanti banyak sih, insya Allah gitu ya, banyak mahasiswa juga yang daftar, yang tertarik. Nah nanti di kampus-kampus yang jumlah mahasiswanya cukup banyak gitu yang jadi anggota IPS, nanti kita bisa bentuk juga student chapter-nya. Gitu ya, kita bentuk student chapter di kampus-kampus yang jumlah anggotanya cukup signifikan, kita juga bentuk pengurus cabang di wilayah-wilayah yang jumlah anggotanya juga cukup signifikan. Kemudian selain membentuk pengurus cabang dan juga membentuk student chapter, kami juga berencana untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan yang lain ya selain annual IP meeting kemarin gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatannya ini nanti fokusnya itu atau orientasinya itu ke peningkatan pengetahuan ataupun awareness lah dari teman-teman atau dari masyarakat luas gitu ya. Seperti misalkan kita nanti ngadain webinar gitu ya atau ngadain training ya, training terkait proses safety lah atau webinar terkait proses safety gitu. Sebetulnya banyak juga yang bisa kita lakukan gitu ya, nggak cuma webinar dan training. Kita juga mungkin nanti bisa apa namanya melakukan kayak kerjasama gitu ya, kerjasama melakukan studi kasus gitu ya dengan perusahaan-perusahaan dan lain-lain lah seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi planning kita ke depannya, ya, ini yang paling penting, ya, yaitu menyelenggarakan pemilihan komite eksekutif atau pengurus pusat dan dewan pembina untuk periode selanjutnya, gitu ya. Kami dipilih waktu itu November 2024, berarti nanti di November 2025 juga ya kita adakan pemilihan kembali lah ya pengurus pusat dan dewan pembinanya untuk ke periode kepengurusan 2025. Nah, di kepengurusan yang akan datang nanti kita apa namanya masa kepengurusan itu nanti kita buat menjadi 3 tahun gitu ya. Kalau ADART-nya nanti kita approve gitu ya. Karena di ADART ini kita buat masa kepengurusan itu sekitar 3 tahun ya. Seperti itu. Nanti kalau ADART-nya udah kita approve, udah kita setujui, maka kepengurusan selanjutnya itu berlaku untuk periode 3 tahun. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menyelenggarakan gitu ya
pemilihan umum lah gitu ya, pemilihan umum untuk anggota komite eksekutif dan dewan pembina gitu. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah 20 menit ya, ya tidak terlalu lama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait update eh, IPS gitu ya. Nanti barangkali ada pertanyaan dari teman-teman bisa kita diskusikan pada sesi khusus barangkali ya Mas Rizka ya. Ya, ya. Ya, saya kembalikan waktunya ke Mas Rizka, silakan. Baik, terima kasih Kang Ono atas paparannya. Sebelum ke Raga Gap ya, baiknya kita ada tanya jawab ataupun bahkan ada masukan atau saran tentang tips ke depan, mungkin terutama dari yang senior ya. Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin disampaikan, harapan ataupun masukan terkait IPS. Oke, Ada. kita lanjut sama tanya jawab aja sekalian gitu ya. Oke, dari Ya, kali ada dari yang saya paparkan juga tadi ada pertanyaan atau ada saran-saran juga di luar yang saya paparkan tadi silahkan ya sambil nunggu ke sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Arief terkait Raga Gap ya. ya, silakan. Apakah ada? Saya lihat ada beberapa senior di sini. Ada Pak Lukman, ada Pak Alvin juga, ada Pak Alvia. Silakan. Tidak ada. Oke, baik kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya, pemaparan tentang Raga Gap yang dipublikasikan di AM Provision Februari lalu. Silakan kepada Mas Arief. Terima kasih Mas Rizka. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas, jelas. Ya, terima kasih. Izin Kang Mono, Mas Rizka dan juga teman-teman dari Komite Eksekutif untuk share sedikit ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit dari apa yang sudah ditulis yang ini muncul di IM Provision Magazine yang edisi pertama. Jadi topiknya juga topik yang ringan-ringan aja. Karena kalau yang berat-berat nanti biasanya urusannya Mas Firman ini sama Mas Ali ya. Jadi kalau saya yang gampang-gampang aja, agak kayak. Nah, bagus apa terus iya, sepertinya ada yang bocor ya. Iya, ya, sudah, Mas. Silakan. Oke, aman ya. Baik. Mungkin sebelum mulai teman-teman, bagi yang ada keluangan ya, nanti mungkin bisa tolong diikuti sedikit pollingnya supaya bisa dapat gambaran kira-kira apa sih itu raga gap dan seberapa familiar kita dengan raga gap ya. Mungkin sebelum itu ingin penjelasan sedikit. Ini adalah sumbernya yang saya pakai, ya tentu saja dari Improvisien. Karena ini sebetulnya ada semua di Improvisien. Saya hanya menyarikan dan merubah bentuknya menjadi bentuk PowerPoint saja. Jadi untuk edisi perdana ini sebetulnya ada 4 artikel ya yang ditulis. Ada dari saya, dari Mas Ali, dari Mbak Arin, dan juga ada dari rekan Mbak Arini juga di KPI, di Kilang Pertamina Internasional. Nah, mungkin izin juga menambahkan sedikit ya Kang Ono untuk apa yang sudah dilakukan oleh tim IIPS. Jadi ada satu lagi kegiatan yang ini sebetulnya dari dulu jadi pakemnya IIPS, yaitu untuk penerjemahan ada 2 buletin. Yang pertama adalah CCPS Beacon, yang kedua adalah EPSC Learning Sheet. Jadi nanti kalau teman-teman mendaftar sebagai tadi ya bukan dewan, anggota redaksinya dari Mprovisien, maka nanti salah satu tugasnya adalah teman-teman bisa berkesempatan untuk menerjemahkan buletin-buletin tersebut
yang insya Allah bisa kita terbitkan setiap bulan. Dan itu bisa teman-teman langsung akses di websitenya CCPS maupun di FPSC secara langsung. Baik, mungkin langsung saja boleh diisi teman-teman. Bisa di-scan untuk yang barcode yang ada di sebelah kiri atau bisa langsung diklik saja tautan yang sudah saya kirim di kolom chat. Atau kalau teman-teman suka tantangan, boleh mau diketik sendiri ya langsung di browsernya di menti.com, kodenya 81611265. Ini sebetulnya hanya untuk dapat gambaran sih, terutama buat teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah dengar atau mungkin sudah pernah dengar tapi belum begitu familiar dengan Raga Gap, bisa kita coba isi pollingnya. Ya, sudah lumayan banyak ya, ada 14 yang terisi. Nah, sudah pernah dengar Raga Gap sebelumnya? Wah, ini mantap nih. Ada 6% yang sudah paham lahir batin. Nah, ini jadi sepertinya kita harus bertukar tempat ya, Bapak-bapak. Saya cukup jadi navigator slide saja nih harusnya, karena saya juga masih belajar. Ya, ini terima kasih teman-teman ya feedbacknya. Sudah sering dengar paling banyak ya, mayoritas ada sekitar 56%. Yang baru dengar juga ya lumayan 17%. Apaan tuh ya? Berarti mungkin belum pernah dengar nih ya, saya asumsikan ya, yang 22%. Ya, saya cukup banyak yang masuk ya, terima kasih partisipasinya. Berikutnya nih, kira-kira mana sih yang paling sering jadi rujukan ketika kita bekerja ya, apapun profesinya ya, tapi yang pasti biasanya relate dengan keselamatan proses atau proses safety. Yang peraturan perundangan hanya satu ya, jadi yang bicara dengan undang-undang, mungkin Permen ESDM dan lain-lain yang lebih sering. Cuma satu ternyata ya. SNI tidak ada teman-teman. Padahal ini standar nasional Indonesia nih judulnya ya. Tidak ada yang memilih ternyata ya. UIL juga tidak ada ya, mungkin jarang yang dari backgroundnya electrical. Paling banyak API, NFPA, dan lain-lain. Ternyata standar-standar luar ya yang paling banyak kita pakai. Company standar juga lumayan banyak ini, ada 7. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dari sini sudah cukup dapat gambaran ya. Intinya dari teman-teman sudah cukup banyak yang sering mendengar dibandingkan dengan yang belum pernah dengar sama sekali. Bahkan tadi sudah ada yang sudah memahaminya dengan baik. Jadi nanti mohon izin bisa dikoreksi saya ya, teman-teman, kalau barangkali ada yang kurang tepat ketika menyampaikan materinya. Dan untuk rujukan juga ternyata banyakkan dari standar luar yang diacu dan juga company standar. Baik, mungkin langsung saja ke topiknya ya, yang pertama. Jadi kalau bicara Raga Gap ini, by definition, sebetulnya awalnya termnya munculnya dari OSA, kalau teman-teman bisa lihat ya, di PSM standarnya OSA, di CFR 119.1910. Walaupun di situ OSA tidak secara gamblang menyebutkan akronim Raga Gap ini ya. Jadi Raga Gap ini sebetulnya kepanjangannya dari Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices. Definisinya justru muncul dari CCPS. Kalau teman-teman akses di CCPS Glossary, akan muncul di situ apa sih yang dimaksud dengan Raga Gap. Nah, CCPS mendefinisikan itu sebagai basis untuk engineering, operation, ataupun maintenance. Dan itu juga berdasarkan terhadap codes, standar, technical report, ataupun recommended practices yang diterbitkan ya, ataupun similar dokumen lah. Intinya adalah Raga Gap ini mendetailkan cara-cara yang sudah diakui untuk menjalankan kegiatan-kegiatan engineering yang spesifik, misalnya inspeksi, kegiatan mechanical integrity, fabrikasi, dan lain-lain. Jadi definisinya munculnya justru dari sisi PS, walaupun termnya originalitasnya dari OSHA PSM. Nah, dari OSHA PSM sendiri sebetulnya ada dua elemen yang dia menyebutkan Raga Gap. Yang pertama dari PSI atau Process Safety Information, yang kedua di item Mechanical Integrity. Kalau di PSI hanya muncul satu ya, hanya ada di satu klausul di D3I2. Sedangkan di Mechanical Integrity ini ada dua justru bicara mengenai Raga Gap. Kalau PSI tentu saja kita kan berbicara mengenai dokumentasi ya teman-teman.
Jadi persyaratannya yang diminta oleh OSHA ini adalah employer-nya atau pihak company-nya harus mendokumentasikan semua equipment di sini bahasanya supaya comply dengan raga gap-nya. Sedangkan untuk mechanical integrity, dia akan bicara banyak mengenai inspection testing requirement dan juga testing frekuensinya supaya sesuai dengan raga gap-nya. Nanti di slide berikutnya insya Allah akan coba kita jelaskan kira-kira seperti apa sih yang diminta oleh OSHA ini. Nah, sumbernya ada 4 menurut OSHA. Ini memang tidak muncul di OSHA PSM standar. Tapi for primary sources-nya ini, teman-teman bisa lihat di standard interpretation-nya. Ada di websitenya OSHA, juga sudah saya cantumkan di pojok kiri bawah ya. Jadi bisa diakses di situ. Secara umum ada 4 sumber yang bisa kita anggap itu sebagai raga gap. Yang pertama adalah widely adopted codes. Jadi kalau codes ini kan seperti yang kita tahu sebetulnya bisa jadi awalnya dia standar, tapi kemudian diadopsi oleh federal government, bisa juga state government ya mungkin ya. Akhirnya jadi law di sana. Modelnya jadinya mandatory, jadi wajib. Contohnya di sini yang dicantumkan adalah NFPA 101 untuk Life Safety Code dan juga NFPA 70 nih untuk National Electric Code. Dan juga sumber yang kedua, konsensus dokumen. Jadi definisinya konsensus dokumen ini adalah yang dia juga komplain dengan ANSI, dengan American National Standard. Artinya lembaga ini itu memiliki komite membership yang cukup representatif dengan jumlah yang cukup banyak, yang itu sesuai dengan apa yang diminta oleh ANSI. Contohnya di sini adalah yang sudah kita kenal semuanya ya, ASME, ada API. Ini juga tadi termasuk standar yang paling sering digunakan nih, yang mayoritas yang ikut polling menjawab ini. Berikutnya yang ketiga adalah non-konsensus dokumen. Ini artinya secara komite membership-nya dia belum 100% comply dengan apa yang diminta oleh ANSI. Tapi tetap bisa dianggap sebagai raga gap. Contohnya yang dimunculkan oleh OSHA ketika interpretasi adalah misalnya Chlorine Institute, dia mengeluarkan guideline atau panduan khusus untuk penggunaan klorin, bagaimana sih eh, menghandle klorin yang aman misalnya. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai raga gap. Dan yang terakhir adalah internal standard. Jadi kalau teman-teman menggunakan company standard ataupun company specification, pada prinsipnya itu juga bisa dianggap sebagai raga gap. Selama catatannya di sini adalah ya tetap dia juga merujuk kepada standar-standar yang atasnya tadi ya, 1, 2, dan 3. Kemudian dituangkan ke dalam bentuk internal standar, itu pun masih bisa dianggap sebagai source-nya raga gap. Artinya kalau company kita di US misalnya, dan kemudian wajib menerapkan OSHA PSM, inspektor OSHA-nya datang melakukan inspeksi ataupun audit, kita menunjukkan company specification kita, maka itu sudah cukup dianggap sebagai compliance terhadap klausul raga gap ini. Gitu. Berikutnya, nah ini kenapa raga gap itu kita jadi anggap penting ya? Karena by definition tadi sih teman-teman, disebutkan bahwa raga gap ini sebagai basis ya. Kegiatannya juga engineering, operation, dan juga maintenance activities. Seperti yang kita tahu, 3 kegiatan ini kan adalah kuncinya proses safety ya. Jadi kalau bisa kita sarikan, bisa kita kerucutkan, aspeknya proses safety kan memang akan bermuara ketiga hal ini sebetulnya. Yang pertama tentu saja well design, desainnya harus baik. Yang kedua safely operated, bisa dioperasikan dengan selamat, aspek operasionalnya. Yang ketiga well maintained, dipeliharanya dengan memadai. Artinya kita meyakinkan aspek integritinya. Ya, role-nya di situ. Jadi memang intinya ya di situ. Dan menariknya kalau teman-teman akses di CSP, ini bisa diakses secara bebas. Nanti yang muncul adalah raw data berupa Excel. Dan CSP juga sudah menyatakan di situ, silakan kita bisa mengkreasikan sesuai dengan yang kita mau ya, dengan raw data tersebut. Nah, ini coba saya buatkan tabulasinya. Jadi sampai Mei 2024, CSP ini kan dari tahun 98 ya. Ada 990 rekomendasi yang diterbitkan. Dari 990 itu, kalau kita lihat di sini, distribusinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang menerima ya, si recommendation recipient-nya. Kebanyakan memang ke industri atau corporate-nya langsung.
Artinya ya tempat di mana insiden itu terjadi. Dan juga ke fasilitasnya juga sama. Paling banyak di situ yang menerima rekomendasi. Ini make sense ya tentu saja. Karena kalau ada kejadian, pasti ada sesuatu yang mungkin belum sesuai dengan kaidah yang ada. Sehingga perlu diperbaiki. Muncullah rekomendasi dari CSP. Nah, tapi kalau kita sortir lagi, karena di sana ada banyak sekali tabelnya ya teman-teman. Ini ada hal yang cukup menarik sebetulnya kalau menurut saya sih. Kalau kita sortir yang spesifik siapa sih yang menerima lembaganya atau badannya gitu. Nah ini saya pilihkan ada mungkin top 13-nya ya 13-nya yang paling tinggi. Yang paling banyak menerima rekomendasi justru dari federal agency-nya sendiri. Dari OSA itu sendiri ada 59. 59 rekomendasi dari 999 itu diterima oleh OSA. Isinya macam-macam kalau teman-teman baca ya bisa memperkuat biasanya ya buat reinforce yang sudah ada. Atau kalau ada mungkin bisa menambahkan klausul-klausul yang sekiranya belum gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa diimprove di situ. Yang kedua justru API. Nah ini tadi padahal yang paling banyak kita gunakan nih dari hasil polling ya ada sekitar 9 yang menjawab untuk aktivitas sehari-hari paling banyak rujukannya ke API, NFPA dan juga lain-lain ya. Jadi bisa kita lihat di sini API-nya cukup banyak 52 rekomendasi, API-nya juga banyak 30, kemudian NFPA 22 dan lain-lain lah. CCPS juga kebagian 11 seperti itu. Nah, intinya apa sih dengan ini kita sampaikan? Intinya sebetulnya adalah kita ingin menyampaikan bahwa comply saja dengan Raga Gap itu kadang masih belum cukup. Karena kita juga harus memastikan aspek satunya lagi, updatingnya. Karena nanti ada beberapa case ya, ada dua case yang coba saya sampaikan. Sekedar comply saja bisa jadi belum cukup. Karena kita juga harus terus memantau perkembangan dari standar ataupun recommended practice yang ada di luar sana. Nah, ini mungkin langsung saja ke case example-nya ya. Yang pertama, ini jelas sudah paham nih kalau teman-teman dari proses safety mengenai standar API 754 yang berbicara mengenai proses safety performance indicator. Jadi kalau kita lihat kembali ke belakang, sebetulnya API 754 ini adalah salah satu keluaran, salah satu hasil dari rekomendasi yang dihasilkan oleh CSP itu sendiri yang ditunjukkan kepada ANSI pada saat itu ya dan juga ke API. Bisa dilihat di sini ya teman-teman untuk rekomendasinya dari laporannya BP Texas Refinery tahun 2005 kejadiannya. Di sini memang diminta untuk create performance indicator for process safety in the refinery and petrochemical industries. Ya, karena seperti yang kita tahu ya, salah satu findingnya, terutama kalau kita baca di report satunya lagi ya, yang diterbitkan oleh Baker Panel, isunya pada saat itu adalah dari tim company ataupun employer, mereka merasa cukup dengan indikator occupational safety and health yang mentereng, yang cukup baik. Nah, itulah kenapa salah satu rekomendasinya kemudian minta dibuatkan juga indikator yang spesifik mengenai keselamatan proses. Nah, dari sini kemudian muncullah API 754, teman-teman ya, di tahun 2010, first edition-nya. Nah, ini saya coba sarikan sampai ke edisi terakhir, edisi ketiga tahun 2021. Ternyata memang ada perubahan, ada perkembangan dari yang misalnya yang paling jelas ya. Kalau di edisi pertama threshold untuk tier satunya itu hanya di 25.000 USD. Ini berbicara mengenai direct cost-nya ya, direct impact-nya bukan untuk loss of production opportunity misalnya dan lain-lain. Ini hanya bicara direct impact-nya saja. Ini di 25.000, tapi kemudian di edisi berikutnya 2016 setelah ada beberapa feedback dari user dinaikkan threshold-nya ke 100.000. Begitupun ya di third edition masih sama dipertahankan di 100.000. Dan di edisi pertama pun juga kita nggak bukan, maksudnya dari API tidak menjelaskan, nggak ada severity weighting-nya. Tapi mulai muncul di edisi kedua, edisi ketiga juga dipertahankan.
Di edisi pertama juga belum dijelaskan. Contohnya apa sih tier 4 itu indikatornya? Tapi mulai muncullah di edisi kedua dan edisi ketiga. Dan kalau Ya. buat company yang ada di US, untuk event severity weighting reportingnya juga belum dinyatakan ya pada saat itu belum, karena belum ada indikatornya yang jelas, sehingga memang belum dijelaskan pada saat itu. Tapi begitu edisi kedua sudah mulai muncul dan mulai dibuka voluntary untuk reportingnya. Begitu edisi ketiga kalau kita baca bahasanya sudah mandatori di situ. Nah, jadi terus berubah ya. Raga gapnya terus berubah standarnya mengikuti perkembangan teknologi mungkin ataupun hasil investigasi insiden terakhir dan lain sebagainya yang jadi pertimbangan oleh komitenya. Jadi ada potensi jika kita tidak mengikuti perkembangan ini, bisa jadi nih kita masih stuck di edisi pertama. Jadi kita masih beranggapan, oh tier 1 masih 25.000 kok Pak, belum 100.000 gitu. Karena kita mungkin masih mengacunya ke edisi yang lama ya, belum ke edisi yang terbaru. Dan juga mungkin kita belum tahu bagaimana sih cara mengukur severity weighting-nya kalau kondisinya tier 1 maupun tier 2. Karena itu ada di lampiran-lampirannya EPA 754 dengan berbagai macam kriterianya yang ada di situ. Dan juga mungkin kita jadi belum begitu paham, belum begitu terinformasi bagaimana sih tier 4 itu diukur indikatornya seperti apa. Dan juga kalau di US ada potensi bahkan sampai ke non-conformance ya. Karena kalau di sana bahasanya sudah mandatori. Nah, ini beberapa potensi yang barangkali bisa muncul kalau kita tidak melakukan updating terhadap raga gap yang sudah kita acu sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini kebetulan real case di tempat saya ya. Jadi pada saat itu ada kegiatan untuk Greenfield, kebetulan operating pressure-nya di 1460 PSIG, sedang mendevelop untuk HAC schedule maupun HAC drawing-nya. Nah, ketika itu ada diskusi lah. Kalau 1460 nih saya harus berapa sih untuk apanya? Adjustment faktornya karena dia kan jadi makin melebar ya. Nanti coverage untuk hazardous area classification-nya ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 2,5. Nah, ternyata kalau kita kulik lagi ke raga gap aslinya ya, ke raga gap awalnya, ya karena ternyata memang ada perkembangan nih. Yang third edition di API 500 itu kalau 1460 dia sudah masuknya di sini teman-teman. Karena lebih dari 1440 ya. Maksudnya high pressure saja waktu itu belum ada very high pressure dengan ultra high pressure. Jadi langsung masuk ke 2,5. Jadi langsung lebar coveragenya. Nah, tapi ternyata begitu ada fourth edition yang tahun 2023 sudah lebih detail pembagiannya. Jadi 1460 itu ternyata baru masuk di medium pressure saja. Adjustment faktornya hanya perlu 1,5. Nah, jadi lumayan signifikan ya turunnya. Selisihnya sudah satu sendiri nih faktor pengalinya. Jadi bisa dibayangkan kalau coveragenya cukup lebar tentu akan ada dampak lain ya yang perlu dipertimbangkan. Apalagi kalau bicara di anjungan lepas pantai yang tempatnya notabene dia cukup sempit dan compact pada tentu akan jadi pertimbangan khusus. Nah, dari sini juga akhirnya kita belajar pentingnya bagaimana kita bukan cuma comply, tapi juga perlu update. Tapi mungkin jangan disalahpahamin ya teman-teman lah. Itu yang udah comply aja masih salah mas, jadi ngapain kita comply? Nah, tentu bukan seperti itu ya. Yang dipahami adalah yang sudah comply pun masih ada potensi belum eh, sesuai sepenuhnya apabila kita tidak melakukan pembaharuan informasi terhadap versi terakhir dari standar code maupun recommended practice yang muncul gitu. Nah, ini lesson learn-nya ada sedikit. Waktunya masih ada, Mas Rizka? Mungkin bisa saya Masih percepat. Mas, masih panjang. Masih banyak sampai buka dong nanti kalau gitu ya. Oke, oke. Makasih Mas Rizka. Ini lesson learn aja teman-teman. Jadi OSHA karena sudah menerbitkan OSHA PSM standar tahun 92, mereka juga merasa perlu nih untuk melakukan enforcement, melakukan inspeksi. Kira-kira seperti apa sih
eh, OSA PSM yang diterapkan oleh refinery maupun oleh chemical. Nah, akhirnya mereka melakukan NEP namanya National Emphasis Program. Ini semacam inspeksi ke berbagai macam fasilitas ya, tapi utamanya di refinery dan juga chemical company. Bagaimana mereka menerapkan OSA PSM standar ini. Nah, ternyata dari sini hasilnya adalah yang jingga ini untuk chemical company, teman-teman, yang biru adalah untuk refinery. Kalau kita lihat mayoritas ada di sini ternyata. Ada di dua elemen ya dari OSA PSM. Yang pertama mechanical integrity paling banyak temuannya. Yang kedua PSI. Di mana tadi kita tahu raga gap itu muncul dua kali di mechanical integrity dan juga muncul satu kali di PSI. Dan ternyata memang betul di PSI sendiri itu ada temuan mengenai raga gap ternyata. Kalau kita lihat di reportnya OSA ini juga bisa diakses secara bebas di websitenya OSA ya. Jadi secara umum PSI ada tiga temuan. Bicara mengenai raga gapnya, bicara mengenai PNID, dan juga bicara mengenai relief system design basis. Tapi saya tidak akan menjelaskan semua, saya hanya menjelaskan singkat mengenai raga gap di relief system dan juga facility seating-nya. Untuk raga gap di PSI, kan ada dua tadi ya, relief system. Di relief system yang diacu oleh OSA adalah di EPL 520 dan juga ASME. Temuannya ada ini, teman-teman. Jadi intinya adalah ketika OSA melakukan inspeksi, inspektornya menemukan bahwa PSI yang dimiliki oleh company itu ternyata tidak memuat informasi yang cukup mengenai pertama, missing relief devices. Jadi ada relief system, relief device yang itu sebetulnya sudah nggak ada, tapi tidak terrecord. Ataupun juga mengenai undersize, jadi secara sizingnya kurang sesuai dengan kondisi operasionalnya. Atau set point-nya yang nggak sesuai. Atau ditemukan juga high back pressure-nya, back pressure-nya tinggi maksudnya ya, di relief valve-nya. Atau bahkan juga yang kelima yang mungkin lebih parah lagi ya, relief device-nya di lokasi yang tidak bisa diakses gitu. Jadi bagaimana kita akan melakukan pemeliharaan kalau diakses saja tidak bisa. Dan mungkin yang perlu saya highlight adalah yang kedua nih ya, di poin dua besar ini. Ada defisiensi di engineering dan juga administrative control intervening valve ya. Jadi artinya PSV-nya di upstream-nya ada isolation block valve-nya. Kira-kira boleh nggak sih teman-teman PSV dipasang isolation block valve di upstream-nya? Ya, jadi kalau kita langsung ngacu ke standarnya ya, kalau dari ASMA sebetulnya dari awal sih dia bilang, sebentar saya coba zoom ya. Nah, kalau dari sini sih sebetulnya bilangnya not allowed ya, tapi pada akhirnya ada pengecualian. Dia istilahnya adalah stop valve ya, bukan intervening valve seperti bahasanya OSA tadi, tapi maksudnya sama. Jadi dia bilang dari awal ya sebetulnya nggak boleh. Nah, tapi kemudian dikecualikan boleh. Tapi ada beberapa persyaratan loh yang harus dipenuhi gitu. Nah, persyaratan-persyaratan inilah yang kemudian ketika tim OSA itu datang tidak ditemukan, terutama untuk aspek administratif kontrolnya. Intinya tim inspektor OSA itu ingin memastikan bahwa oke, boleh dipasang block valve di upstreamnya relief system atau relief device, tapi perlu dipastikan dong untuk administratif maupun engineering kontrolnya bisa jadi di channel lock open kah, atau mungkin di car seal open, atau mungkin bentuk pengendalian yang lain. Intinya memastikan bahwa block valve tersebut ya harus kondisinya open terus, hanya bisa di close ya kalau memang ada kegiatan inspeksi dan lain-lain, tapi tentu juga dengan administratif kontrol yang memadai tentu saja. Nah, ini yang banyak dijadikan temuan dari inspektornya OSA dan itu dituangkan ke dalam lesson learned tadi di NEP untuk refinery maupun dari temuan yang di chemical company. Dan juga hanya tambahan sedikit, kurang lebih sama dari API. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin memasang isolation ataupun stop valves di upstreamnya relief device yang kita miliki. Mungkin langsung saja yang kedua, temuannya adalah mengenai facility seating. Nah, ketika facility seating ini
yang diacu di API 752 dan juga 753. Dan temuannya pada saat itu yang paling banyak adalah company ini tidak bisa membuktikan bahwa lokasi dari control room, portable buildings, ataupun area yang lain lah ya, yang itu sering didatangi ataupun sering tingkat okupansinya oleh employee atau pekerja, itu memang kondisinya cukup terlindungi dari berbagai macam skenario LOPC, entah itu toxic release maupun fire dan juga explosion. Nah, ini kalau saya baca ini saya jadi ingat nih, kebetulan dulu saya pernah diaudit sama timnya Pak Lukman dan juga Kang Ono sama Pak Adam. Semuanya pun sama teman-teman ternyata. Jadi pada saat itu kami tidak bisa membuktikan bahwa control room-nya ini cukup aman. Karena kalau kita lihat dari facility seating distance standarnya kan biasanya minta minimal 60 meter ya dari yang hazardous areanya nih. Kalau kurang dari itu ya kita perlu membuktikan, perlu didokumentasikan bahwa memang sudah dilakukan kajian, sudah dilakukan studi, lokasinya kurang dari itu, tapi aman. Nah, ini jadi temuan juga ternyata di luar sana. Jadi saya berasa dejavu nih dengan timnya Pak Lukman dan teman-teman. Ternyata temuannya sama mengenai facility seating. Ya, detailnya adalah seperti ini ya, apa yang diminta oleh API 752. Jadi intinya si company harus memilih skenario rilis yang paling kredibel menurut mereka. Kemudian ya nanti bisa dilakukan analisa. Sebetulnya cukup atau tidak sih? Memadai atau tidak jarak yang sudah ada? Kalau belum ya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak kalau sampai terjadi loss of primary containment, apalagi kalau sampai muncul dampaknya ya bisa fire explosion juga toxic release. Nah ini beberapa yang jadi temuan yang saya highlight dari aspek raga gap dari PSI. Kesimpulannya, bagaimana sih kita supaya tetap update terhadap raga gap yang sudah ada? Ada guidance-nya sebetulnya teman-teman dari CCPS. Ini spesifik di elemen compliance with standard ya. Jadi CCPS di situ ada banyak. Ini coba saya sarikan hanya 4. Yang pertama tentu saja harus kompeten personelnya supaya tahu mana yang paling relevan dengan kita, mana yang tidak. Karena kalau kita bicara standar, tentu saja yang pertama kali kita lihat adalah di bagian scope-nya ya. Kita masuk scope atau tidak sih aktivitas kita ya. Kalau nggak masuk ya nggak usah ngacu ke standar itu. Nggak usah ngacu ke recommended practice itu karena di luar scope dari standar tersebut. Nah, ini tentu saja kompeten personel yang biasanya lebih paham, lebih tahu mana yang harus kita acu, mana yang tidak. Setelah itu ya diidentifikasi dan juga kita rekam, kita tulis, kita buatkan dalam sebuah dokumen formal yang bisa kita monitor. Selain itu juga perlu dilakukan assurance compliance ya kita secara berkala di review masih applicable atau tidak, ada updating atau tidak, dan kira-kira ada yang berubah atau tidak dari scope dari standar tersebut. Yang terakhir tentu saja dikomunikasikan ya bahwa kita sudah comply loh Pak dengan standar ini, atau mungkin kalau belum comply, kalau bicaranya aspek regulasi bisa diangkat ke forumnya manajemen supaya jadi perhatian karena mungkin ada potensi untuk non-conformity ketika dilakukan audit nantinya. Terus bagaimana kalau sudah jalan fasilitas kita, fasilitas existing ya dalam hal ini, tapi masih ada non-compliance ternyata? Ya tentu saja ini juga PR sih biasanya karena biasanya cukup sulit kalau comply dengan 100% ya, apalagi kalau kita bicara peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama sih menurut saya prioritaskan saja berdasarkan hierarkinya. Kalau teman-teman lihat di basis desain biasanya kan ada order of precedence ya. Mana duluan nih yang akan kita gunakan kalau misalnya ada berbagai macam klausul, berbagai macam persyaratan. Tentu saja yang paling atas adalah dari regulasi itu sendiri, dari pemerintah tentu saja ya peraturan perundangan. Nanti baru ke bawahnya ada project spec, kemudian ke company spec, baru ke internasional standar maupun code. Bisa kita lakukan prioritisasi seperti itu. Kemudian setelah itu di develop action plan-nya, siapa yang mau melakukan, bagaimana, dan kapan deadline-nya. Terakhir tentu saja perlu ada monitoring untuk memastikan bahwa action plan yang sudah kita buat tadi memang bisa dijalankan sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Demikian Mas Rizka dan juga teman-teman sedikit sharing ya mengenai Raga Gap. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih, Mas Arif. Oke, baik. Rekan-rekan, apakah ada yang mau di-share atau ditanyakan ke Mas Arif? Silakan. Jadi sudah paham lahir batin sepertinya Mas Rizka ya. Mudah-mudahan. Baik, baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Lukman. Wah, Ya, Insya Allah. Mas Arief, makasih banget. Ini sangat inspiratif nih materinya. aduh Pak Lukman nih, aduh saya jadi Artinya sungkan nih Pak. banyak belajar deh, Masya Allah, tentang laga gap. Tadinya hanya di kulit-kulit, nah sekarang udah agak dalam. Makasih banyak Pak Arief. Mudah-mudahan barokah. Amin, Oke, amin. Terima kasih Pak Lukman. saya mau nambahin dikit aja terkait raga gap. Tadi Pak Arief kan udah jelasin cukup bagus gitu ya. Ada 4 sumber utama yang dijadikan reference oleh apa CSB ya itu ya. Oke, nah di kata-kata itu jelas banget tuh disebut sebagai bahwa itu adalah primary source-nya. Gitu ya. Nah, tapi seringkali dalam kita melakukan sesuatu, kadang-kadang ada yang ini belum pernah dibahas di Raga Gap, gitu ya. Nah, salah satu sumber yang bisa dipakai selain yang primary itu adalah research paper, gitu ya. Jadi pada saat kita cari di standar-standar belum ada, nah kumpulan-kumpulan research paper itu bisa jadi sebuah, nah, ya yang itu bisa jadi sebuah rujukan. Karena kalau itu tidak dibuka peluang itu, nanti inisiatif-inisiatif untuk inovasi, kreativitas di bidang industri apa berisiko tinggi itu jadi hilang gitu. Karena semuanya harus ada di peraturan. Padahal menunggu peraturan jadi itu kadang-kadang butuh waktu lama. Jadi sedikit menambahkan itu aja, Pak Arif. Thank you, makasih banyak sekali lagi. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih banyak Pak Lukman atas tambahannya. Betul Pak, bahasanya memang hanya primary sources-nya ya, artinya bisa ambil dari yang lain. Terima kasih Pak tambahannya. Ya, makasih Pak Lukman. Baik, rekan-rekan ada yang mau menambahkan, share, atau bahkan bertanya? Ya, Pak. Silakan, Mas Hasan. Iya. Assalamualaikum, Mas Arief. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh Mas. terkait dengan Raga Gap ini kan saya sempat searching ya untuk jurnal-jurnal related Raga Gap, tapi memang sebelumnya memang belum banyak ya. Nah, atau dari Mas Arief sendiri memang sudah ada reference jurnal-jurnal atau artikel yang apa mengumpulkan bahasan tentang Raga Gap ya, mungkin boleh di-share juga Mas Arief. Ya, jadi terus terang nih Mas Hasan, karena eh, konteksnya ini saya ambilnya dari OSA PSM ya. Jadi yang saya acu adalah dari interpretasi OSA itu sendiri supaya align dengan inisiatornya sih. Jadi kalau untuk paper dan lain-lain terus terang saya belum banyak mencari nih Mas Hasan. Mungkin nanti kalau ada bisa saya share ya Mas ya. Barangkali nanti ke depan ada yang berkaitan dengan raga game. Oke, siap. Ya. Kalau selain dari OSA, saya cek beberapa ada sih. Kira-kira kalau di compare dengan yang standar lain itu eh, cukup banyak diskrepensi atau gimana Mas Arief? Sepengetahuan Mas Arief tentang. Nah, sebetulnya kalau bicara, nah itu ada tambahan nih dari Mas Alfi nih sepertinya. Ya, sebetulnya kalau mau di compare intinya adalah selama itu kan bahasanya general Mas ya, recognized and generally accepted. Generally accepted ini adalah ya mungkin kalau saya bahasakan sih bagaimana kita bisa menerima saja. Kalau memang di suatu negara itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima, sudah ada standar nasionalnya misalnya, ya itu bisa digunakan sebagai cuan, sebagai primary resources-nya. Dan dari tadi juga tambahan dari Pak Lukman dan juga ini ada tambahan dari Mas Alvin ya, itu juga bisa digunakan nih untuk memang yang by research, kan tentu saja kalau by research sudah tervalidasi ya, tahapan-tahapannya jelas, kemudian metodologinya juga sudah jelas, dan selama dari pihak company bisa menerima itu, menurut saya silakan saja. Karena ini konteksnya agak berbeda nih, kalau bicara OSA PSM, mereka kan modelnya mandatori ya, artinya memang dipaksa
by regulation harus menerapkan, sehingga mau nggak mau ya harus sesuai dengan apa yang diinterpretasikan oleh OSA. Kalau keluar dari itu temuannya nanti jadinya violence ya, jadi ada non-compliance. Tapi kalau di kita karena belum mandatori juga dan juga masih cukup lentur lah kalau menurut saya, itu menurut saya sih bisa saja Mas. Bisa digunakan berbagai macam sumber yang lain selama itu bisa dipertanggungjawabkan metodologinya maupun tahapan untuk validasinya. Mungkin silakan Pak Alvin bisa menambahkan Pak, atau mungkin Pak Alvia atau Pak Lukman lagi. Mungkin gitu ya Mas Hasan dari saya Mas penjelasannya. Ya, matur suwun Mas. Nah, kemarin saya tuh sempat nemu artikel juga bahwa perlu hati-hati juga ya kalau terlalu raga gapnya terlalu liar juga ya karena nanti khawatirnya kan terlalu subjektif banget ya. Nah, itu Betul. kadang perlu apa lebih aware lagi ya ke standar yang akan nanti dijeneralkan akan seperti apa gitu. Itu yang kemarin sempat saya search juga Mas Arif. Matur nuwun. Oke, terima kasih banyak Mas Hasan. Coba saya nanti explore lagi ya Mas. Nanti insya Allah bisa kita bagi informasinya dengan Mas Hasan. Ini Mas Hasan zona 7 kan ya? Betul, betul. Ah iya, nanti bisa kita chat kalau gitu Mas. Makasih Mas. Iya, sami-sami. Ya, saya Baik, kembalikan ke Mas ya, Rizka. silakan mungkin satu pertanyaan Ada, atau ada pertanyaan di chat. di chat ya. Di chat Mas. Oh Dengan ya, Mbak Wanda ya. pertanyaan dari Mbak Wanda, mohon maaf tidak bisa open mic. Terima kasih sudah jika harus memilih suatu justifikasi tertentu, lebih baik memilih based on raga gap atau expert judgment. Karena menurut saya agak sulit diskusinya karena expert judgment juga cukup make sense. Hmm, ya mungkin ini kembali lagi ya, Mbak. Kalau bicara konteksnya project, itu biasanya kan dari awal di basis desainnya sudah kita state dengan jelas tuh. Order of precedence-nya seperti apa sih? Mana dulu yang akan kita acu, hierarkinya seperti apa? Umumnya sih memang expert judgment tidak dimasukkan ya, karena biasanya yang dimasukkan adalah regulasi dulu, kemudian project spec, company spec, baru international standard maupun code. Tapi bisa juga sebetulnya. Karena saya yakin lah kalau dari expert judgment juga pasti beliau-beliau sudah merujuk ke Rakakep maupun ke pengalaman-pengalaman sebelumnya dari company specification maupun company spec yang ada gitu. Jadi mungkin eh, bisa dielaborasi lebih jauh ya. Saya yakin yang expert judgment sampaikan itu sebetulnya kalau dicari mungkin ada Rakakepnya, mungkin ada research papernya gitu Mbak. Jadi sepertinya itu bisa dikolaborasikan sih kalau menurut saya. Bukan untuk di mana yang lebih dulu ya. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh di situ, Mbak. Tinggal dipastikan aja sumbernya gitu. Atau mungkin bisa ditanyakan juga nih dari expert judgment-nya biasanya mengacunya kemana. Karena saya yakin pasti ada dasarnya dari masing-masing yang disampaikan itu. Mungkin itu Mbak Wanda, Mas Rizka, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief. Eh, oke, terakhir ya, terakhir. Jika ada yang mau bertanya, silakan atau berbagi insight. Oke, baik. eh Ya, tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief atas pemaparannya. Terima kasih juga Kang Ono atas eh, pemaparannya tentang update IPS. Harapannya nanti mungkin 5 menit lagi lah ya. Slide-nya bisa di-share di grup WhatsApp. Barangkali ada yang mau daftar, terutama tim I'm Provision gitu ya. Supaya bisa terbit lagi nih dalam waktu dekat I'm Provision. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dan pertanyaan dari terakhir dari Mbak Wanda ya, berakhir juga ngabuburit hari ini. Kita masih punya 45 menit lah kurang lebih ya untuk buka. Silahkan dilanjutkan diskusinya jika ingin di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri untuk pertemuan online hari ini. Selamat sore, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.